Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfatin Lizati. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam 2A dengan mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Asrori Misda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendidikan dan mobilitas sosial, pendidikan dan stratifikasi sosial, dan pendidikan dan perubahan sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi mobilitas sosial. Yang pertama yakni pengertian mobilitas sosial. Mungkin teman-teman sudah pada tahu apa sih pengertian mobilitas sosial itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mobilitas sosial. Mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya. Masyarakat dengan sistem stratifikasi terbuka memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dibanding masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial yang tertutup. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, banyak negara mengupayakan peningkatan mobilitas sosial dalam masyarakatnya, karena mereka yakin bahwa hal tersebut akan membuat orang melakukan jenis pekerjaan yang paling cocok bagi diri mereka. Apabila tingkat mobilitas tinggi, meskipun latar belakang sosial individu berbeda, maka mereka tetap dapat merasa mempunyai hak yang sama dalam mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Apabila tingkat mobilitas sosial rendah, maka tentu saja kebanyakan orang yang terkungkung dalam status para nenek moyang mereka. Mobilitas bisa ditelaah dari segi gerak intragenerasi, yakni kita bisa mengukur sejauh mana individu yang sama mengalami perubahan sosial dalam masa hidupnya sendiri. Apabila kita berbicara menyangkut mobilitas sosial, biasanya kita berpikir tentang perpindahan dari suatu tingkat yang rendah ke suatu tingkat yang lebih tinggi. Sesungguhnya, mobilitas dapat berlangsung dalam dua arah, sebagaimana orang berhasil mencapai status yang tinggi, namun beberapa orang mengalami kegagalan, dan selebihnya tetap tinggal pada tingkat status yang dimiliki oleh orang tua mereka, bahkan turun lebih rendah daripada itu. Mobilitas jenis di atas merupakan bentuk mobilitas dalam ruang lingkup antar generasi, yakni kita bisa memperbandingkan status pekerjaan ayah dan anak. Selain itu juga kita bisa mengetahui sebagaimana jauh anak mengikuti jejak sang ayah dalam hal pekerjaan. Selanjutnya yakni bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial yang pertama yakni mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah peralihan dari individu atau objek sosial lainnya, ataupun sesuatu kelompok sosial menuju kelompok sosial lainnya yang sederajat. Tidak ada perubahan yang terjadi di dalam derajat kedudukan seseorang di dalam mobilitas sosialnya. Misalnya, ada peralihan status kewarganegaraan atau pekerjaan. Contohnya, Pak Nano awalnya merupakan seorang guru IPS di SMA, namun karena merasa tidak cocok dengan lingkungan pekerjaannya, maka dirinya memutuskan untuk pindah menjadi guru IPS di SMP. Mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal dapat diartikan sebagai bentuk perpindahan individu maupun objek sosial lainnya, seperti kedudukan sosial menuju kedudukan sosial lainnya yang kurang atau tidak sederajat. Faktor kekayaan dapat mengubah posisi maupun kedudukan sosial dari seseorang, dapat mungkin menjadi lebih kaya maupun sebaliknya, dapat menjadi lebih miskin. Selanjutnya yakni mobilitas antar generasi. Secara umum, mobilitas antar generasi dapat diartikan sebagai mobilitas dua generasi maupun lebih. Semisal generasi ayah, ibu, generasi anak, dan lainnya. Mobilitas ini ditandai dengan adanya perkembangan taraf hidup dalam kehidupan, entah itu meningkat maupun menurun. Penekanan dari mobilitas ini bukan kepada perkembangan keturunannya tersebut, namun perpindahan status sosial yang terjadi dari generasi ke generasi lainnya. Misalnya, Pak Tarjo merupakan tukang becak. Status pendidikannya hanya sampai ke tingkat sekolah dasar. Namun,
Beliau berhasil membiayai pendidikan anak-anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Selanjutnya yakni mobilitas integrasi. Jenis mobilitas ini merupakan peralihan dari status sosial yang terjadi di dalam sebuah generasi yang sama. Dapat dikatakan pula contoh perubahan sosial budaya jika mobilitas integrasi merupakan mobilitas yang terjadi di sebuah kelompok dengan generasi yang sama. Contoh, banyak mantan-mantan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang berganti profesi menjadi pembisnis maupun pengusaha. Selanjutnya yakni gerak sosial geografis. Gerak sosial geografis merupakan perpindahan individu maupun kelompok serta satu daerah menuju daerah lainnya, semisal migrasi, urbanisasi, ataupun transmigrasi. Contoh dari gerak sosial geografis di antara lain, yakni banyak warga desa yang dulunya berprofesi sebagai petani dan kemudian datang mengadu nasib ke kota besar menjadi pedagang, supir, dan lain-lainnya. Selanjutnya yakni faktor mobilitas sosial dalam pendidikan. Yang pertama yakni faktor struktur. Faktor struktur dalam mobilitas sosial menjelaskan adanya pengaruh struktur yang ada di masyarakat dalam mempengaruhi sejauh mana seseorang dapat melakukan suatu mobilitas sosial. Seperti adanya sistem sosial terbuka dalam masyarakat yang menghendaki adanya mobilitas sosial vertikal maupun horizontal. Dalam hal ini, seorang memiliki peluang untuk naik kelas dengan dipengaruhi oleh beberapa institusi sebagai salurannya sebagai ekonomi dan pendidikan. Selanjutnya yakni faktor individu. Faktor individu dalam menjelaskan mobilitas sosialnya cenderung lebih memihak kepada kemampuan individu, seperti halnya tingginya etos kerja, adanya motivasi untuk melakukan mobilitas sosial. Selanjutnya yakni faktor ekonomi. Bagi seseorang yang memiliki perekonomian menengah ke atas, cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial dibanding orang yang memiliki status sosial ekonomi menengah ke bawah. Selanjutnya yakni dampak positif dan dampak negatif mobilitas sosial. Dampak negatif yang pertama yakni konflik antar kelas sosial. Masyarakat memiliki berbagai bentuk kelas sosial atau stratifikasi sosial, sehingga jika terjadi perbedaan kepentingan antar kelas sosial, maka dapat memicu terjadinya konflik. Contohnya, konflik antar buruh dan pemimpin perusahaan yang menuntut kenaikan upah karena adanya tujuan untuk menaikkan pendapatannya yang dapat berpengaruh pada status sosialnya. Yang kedua yakni konflik antar kelompok. Kelompok sosial di dalam masyarakat dapat diakibatkan dari ideologi, profesi, agama, suku, dan ras. Bila salah satu kelompok berusaha untuk mendominasi kelompok lain, maka akan timbul konflik. Contohnya, konflik antara para tukang ojek dengan para tukang becak dalam pembagian batas daerah penumpang atau konsumen. Yang ketiga yakni konflik antar generasi. Konflik antar generasi disebabkan karena adanya benturan nilai dan kepentingan antar generasi yang satu dengan generasi yang lainnya. Ditambah lagi, generasi yang lain itu memiliki nilai-nilai baru dengan adanya keinginan untuk mengadakan perubahan. Selanjutnya yakni dampak positif. Yang pertama yakni mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbentuknya kesempatan untuk pindah dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lainnya menimbulkan motivasi yang tinggi daripada seseorang untuk maju di berbagai bidang.
Hal ini terbukti dari kisah yang terjadi sejak masa penjajahan. Banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita menjadi camat, bupati, ataupun gubernur. Hal ini karena tidak adanya kesempatan untuk itu. Yang kedua yakni mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan dapat lebih cepat terjadi jika didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini berarti perlu meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, seseorang akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercapai integrasi sosial. Perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat akan mendapat respon yang berbeda dari masyarakat lain. Respon tersebut dapat berupa tantangan, tapi juga dapat berupa penerimaan. Penerimaan pengaruh yang diakibatkan mobilitas sosial tentu merupakan salah satu contoh terjadinya integrasi dalam masyarakat. Selanjutnya mengenai materi pendidikan dan stratifikasi sosial. Mungkin teman-teman juga sudah tahu apa sih pengertian stratifikasi sosial itu? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian stratifikasi sosial. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dalam pendidikan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari sebagai sebuah kenyataan dan terdapat dalam masyarakat. Selanjutnya, persepsi mengenai pendidikan. Kebutuhan terhadap pendidikan serta cita-cita terhadap kualitas pendidikan, kesemuanya tidaklah luput dari adanya stratifikasi sosial atau pelapisan sosial dalam warga. Masalah alokasi anggaran, distribusi, seleksi, hingga ke tingkat kualitas pendidikan, semua berakibat pada terbentuknya stratifikasi sosial. Jadi, secara langsung atau tidak langsung, sistem pendidikan serta faktor-faktor tersebut telah mengkarakterisasi stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Selanjutnya yakni cara menentukan stratifikasi sosial. Yang pertama yakni metode objektif, yaitu stratifikasi yang ditentukan berdasarkan kriteria objektif antara lain yakni jumlah pendapatan, lama atau tinggi pendidikan, dan jenis pekerjaan. Yang kedua yakni metode subjektif, yaitu di mana dengan menggunakan metode ini kelompok atau golongan sosial dirumuskan berdasarkan pandangan menurut anggota masyarakat menilai dalam hierarki kedudukan dalam masyarakat itu. Yang ketiga yakni metode reputasi, yaitu metode ini dikembangkan oleh Lloyd Warner CS. Dalam metode ini, golongan sosial dirumuskan menurut bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing stratifikasi masyarakat itu. Kesulitan penggolongan subjektif dan objektif ialah bahwa penggolongan itu sering tidak sesuai dengan tanggapan orang dalam lingkungan sehari-hari yang nyata tentang golongan sosial masing-masing. Selanjutnya yakni hubungan tingkat pendidikan dan tingkat golongan sosial. Hubungan tingkat pendidikan dan stratifikasi sosial. Hubungan pendidikan dan stratifikasi sosial, banyak tokoh pendidikan yang menaruh kepercayaan terhadap fungsi pendidikan dalam rangka memperbaiki nasib seseorang sehingga dapat naik status atau golongan dalam tangga sosialnya. Selanjutnya yakni tingkat golongan sosial. Jabatan orang tua, jumlah dan sumber pendapatan, daerah tempat tinggal,
tanggapan masing-masing tentang golongan sosialnya, dan lambang-lambang lain yang berkaitan dengan status sosial ada kaitannya dengan tingkat pendidikan anak. Selanjutnya yakni mengenai perbedaan stratifikasi sosial dan diferensi sosial. Yang pertama yakni stratifikasi sosial. Merupakan suatu hal yang bersifat universal dan sering ditemukan dalam lingkungan masyarakat. Stratifikasi bersifat vertikal atau hierarki. Ada sebagian orang yang menempati posisi di atas dan ada juga yang menempati posisi di bawah. Atau ada yang menjadi seseorang pemimpin dalam organisasi dan ada juga sebagai anggota yang berperan dalam berorganisasi. Selanjutnya yakni diferensi sosial. Diferensi sosial merupakan perbedaan anggota masyarakat yang secara horizontal yang memiliki arti perbedaan ini masih dalam satu tingkatan yang sama atau sederajat. Kita ambil sebuah contoh perbedaan pada masyarakat meliputi ras, agama, jenis kelamin, klan, suku, bangsa, dan juga profesi. Tidak ada yang lebih rendah atau tinggi derajatnya antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yakni mengenai materi pendidikan dan perubahan sosial. Konsep perubahan sosial. Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan itu tidak dapat berupa yang menarik, ada pula yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas. Serta ada perubahan yang lambat sekali, akan tetapi meneliti susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan kehidupan masyarakat tertentu. Selanjutnya yakni mengenai pendidikan sebagai sosialisasi kebudayaan. Kebudayaan tidak diperoleh manusia dengan begitu saja, tetapi melalui proses belajar yang berlangsung tanpa henti sejak dari manusia itu dilahirkan sampai dengan ajal yang menjemputnya. Proses belajar dalam konteks kebudayaan bukan hanya dalam bentuk internalisasi dari sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui pewarisan atau transmisi dalam keluarga, lewat sistem pendidikan formal di sekolah atau lembaga pendidikan formal lainnya, melainkan juga diperoleh melalui proses belajar dari berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosialnya. Selanjutnya yakni teori-teori perubahan sosial. Yang pertama yakni teori siklus. Menurut teori siklus, perubahan sosial merupakan sesuatu yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu, tetapi berputar-putar menurut pola melingkar. Pandangan teori ini yaitu perubahan sosial sebagai suatu hal yang berulang-ulang. Selanjutnya yakni teori perkembangan atau teori linier. Menurut teori ini, perubahan sosial bersifat linier atau perkembangan menuju ke suatu titik tujuan tertentu. Penganut teori ini percaya bahwa perubahan sosial bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tujuan tertentu. Masyarakat berkembang dari tradisional menuju masyarakat kompleks modern. Selanjutnya yakni teori evolusi. Menurut Tonis, memandang bahwa masyarakat berubah dari masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan yang erat dan kooperatif, menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan yang terspesialisasi dan impersonal. Teori yang keempat yakni teori konflik. Menurut teori ini, konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok tertindas dan kelompok pengusaha sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori yang kelima yakni teori fungsional. Teori fungsional berusaha melacak penyebab perubahan sosial sampai pada ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya.
yang secara pribadi memengaruhi mereka. Teori ini berhasil menjelaskan perubahan sosial yang tingkatnya moderat. Terima kasih. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Dan saya juga mohon maaf jika ada salah kata atau berbelit kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.